Nah, beberapa bentuk ini adalah cara yang memang sudah lama disiapkan sama OJK untuk mengautolunaskan hutang kalian. Cuman dari cara-cara ini banyak sekali orang yang tidak paham bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara untuk menjalankannya. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata OJK sudah menyiapkan langkah untuk mengautolunaskan hutang kalian yang galbay. Nah, apa-apa saja cara-cara atau langkah-langkah yang emang sudah disiapkan sama OJK dan mungkin ada kalian yang belum tahu. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru mampir di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubungi dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya apakah pinjol bisa auto lunas atau pinjol bisa dilunaskan dengan sendirinya. Nah, banyak sekali informasi-informasi yang sudah saya bagikan tentang pinjol yang sudah menolkan semua hutang-hutang kalian bagi yang gak lama. Bahkan untuk di pinjol Shopee yang sebelum-sebelumnya sudah dinonaktifkan akun-akunnya, beberapa waktu ini sudah banyak sekali yang akunnya sudah bisa dibuka dan sudah digunakan khusus untuk pembelanjaan. Tetapi dibalik semua itu pasti akan ada teror-teror yang terus menggentayangi kalian. Dan dari semua itu, hal-hal yang ingin kalian ketahui adalah apakah benar pinjol itu bisa auto lunas tanpa harus membayar. Kemudian lagi, apakah benar tidak akan ada DC lapangan yang akan meneror kalau nantinya kita sudah lama galbay. Nah, kalau kalian yang mungkin baru-baru aja galbay, mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, di sini saya sudah kumpulkan beberapa informasi yang memang ternyata hutang-hutang kalian tuh bisa auto lunaskan sesuai dengan peraturan dari OJK. Oke teman-teman, jadi di sini ada 3 cara yang memang harus kalian perhatikan ketika kalian memutuskan untuk galbay dan hutang kalian harap untuk auto lunaskan oleh pinjol sesuai dengan peraturan dari OJK. Nah, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah tentang asuransi. Ya, di setiap pinjol-pinjol dari awal tahun 2018 sampai sekarang, pinjol sudah diharapkan untuk mengasuransikan semua lender dan semua para nasabahnya. Di tahun 2023 saya sudah pernah sampaikan bahwa ada sebagian pinjol P2P lending yang memang mengasuransikan khusus untuk gagal bayar. Tetapi mulai masuk lagi tahun 2024, ternyata pinjol untuk khusus gagal bayar mulai sedikit-sedikit dikurangin, lebih masuk kepada asuransi jiwa. Nah, kalau kalian temukan kata-kata di dalamnya seperti ini, yang pertama itu adalah ini di poin kedua, risiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pendanaan bersama ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Nah, ini dalam kategori adalah asuransi. Nah, asuransi yang dibebankan kepada semua pinjol-pinjol itu adalah asuransi jiwa, bukan asuransi gagal bayar, lebih ke asuransi kredit, asuransi jiwa kredit. Coba kita buka lagi yang di isi cash. Nah, di isi cash juga ada di poin ketiga, risiko pendanaan atau gagal bayar yang timbul dari pengguna layanan isi cash sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi dana. Nah, ini adalah poin-poin yang memang harus ditempatkan di semua pinjol-pinjol karena memang sudah peraturan dari OJK bahwa semua pinjol harus menggunakan yang namanya asuransi. Walaupun pada kenyataannya untuk mengklaim asuransi ini agak sedikit sulit, gitu ya. Nah, tadi itu Samir, sekarang isi cash. Di sini ada Indodana juga ada. Di dalam syarat dan ketentuan berlaku, di potensi resiko juga ada resiko kredit gagal bayar ditanggung oleh pembiayaan. Nah, itu menunjukkan bahwa semua pinjol-pinjol legal wajib ada asuransi. Nah, kita lihat asuransi yang memang dibebankan kepada pinjol itu adalah asuransi jiwa kredit. Nah, asuransi jiwa kredit ini meliputi apa saja? Nah, di sini ada saya jawab ya. Apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa kredit? Asuransi jiwa kredit adalah produk kerjasama bank dengan perusahaan asuransi yang memberi manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seseorang yang memanfaatkan fasilitas kredit itu meninggal dunia. Berarti yang ditanggung itu adalah apabila meninggal dunia ataupun catat secara permanen. Kemudian, nah apakah polis asuransi tersebut bisa dijadikan
dijadikan jaminan kredit? Jawabannya adalah berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak sehingga dapat dijadikan jaminan atas kredit baik dengan menggunakan gadai maupun fidusia, dan polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Nah itu teman-teman ya, maksud dari resiko pendanaan gagal bayar yang timbul itu akan ditanggung oleh pemberi dana lebih masuk ke dalam asuransi jiwa kredit, dan ini semua wajib berlaku untuk di semua pinjol-pinjol legal. Nah makanya kebanyakan kalian sering menemukan ada pinjol yang memang sudah dinolkan, atau pinjol yang memang tidak masuk ke dalam slik OJK, ataupun pinjol-pinjol yang memang sudah bertahun-tahun udah masuk ke dalam slik OJK, ternyata pas dia mau cek slik OJK-nya sudah hilang. Nah ternyata emang bisa diauto lunaskan, tetapi itu kembali lagi kepada kebijakan pinjol-pinjolnya. Hampir semua wajib melakukan itu, tetapi OJK mengembalikan semuanya kepada pinjolnya. Kalau ada yang bertanya, kalau gagal bayar berarti kan gak bayar asuransi, apakah itu akan ditanggung? Jawabannya iya, karena banyak sekali orang yang melakukan pelunasan kepada pinjol tetapi tidak pernah mengklaim asuransinya. Artinya uang asuransinya masih ngendap di pinjolnya. Gitu teman-teman ya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu dari Basnas, Lembaga Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Nah yang kedua adalah dengan Basnas, yaitu Badan Amal Zakat. Nah banyak sekali kalau kita cari di Google, syarat korban pinjol dapat bantuan pembayaran dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian Basnas akan bantu warga lunasi pinjol. Basnas dan BI siap lunasi hutang masyarakat. Nah banyak sekali ya. Nah bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dari Basnas ini? Nah kita lihat ya, cara untuk mendapatkan bantuan Basnasnya. Yang pertama itu adalah fotokopi KTP, KK, surat keterangan tidak mampu dari desa setempat, dan bukti tagihan dari hutang. Nah kalau ada yang mengatakan Bank BI juga membantu masyarakat yang terjerat pinjol, hal tersebut tertuang dalam Peraturan BI nomor 8/5 PBI 2006 tentang mediasi perbankan. Tetapi hal ini sudah diklaim sama pihak BI bahwa BI tidak bertugas lunasi hutang pinjol. Ini kaitannya hoax katanya ya, langsung keluar dari platformnya BI. Nah kalau untuk Basnas sendiri, apakah memang benar akan melunasi hutang-hutang dari pinjol-pinjol, dan apakah ada orang yang pernah dilunaskan sama Basnas sendiri? Nah kita lihat ya, kita cari saja riwayat-riwayatnya. Nah di sini sekitar tahun 2021 Basnas Kota Malang lunasi hutang pokok 26 juta guru TK yang terjerat pinjol. Hutang pokoknya terdiri dari 26 juta dan sudah terrealisasi di tahun 2021. Menyatakan bahwa hari ini kita akan koordinasi internal untuk menjadwalkan pembayaran itu, beberapa yang kami harus bayar dan kapan. Nah artinya memang benar bahwa Basnas ini benar-benar membayar untuk yang terjerat pinjol. Syaratnya memang sudah saya jelaskan, yaitu kita harus ada surat keterangan tidak mampu. Utang ini bisa auto lunas, dilunaskan langsung Basnas, dan itu sudah disetujui sama OJK menggunakan biaya zakat dari pemerintah setempat. Nah yang ketiga, bagaimana cara untuk mengauto lunaskan hutang pinjol kalian? Yaitu dengan cara digalbaikan. Ya, banyak sekali orang-orang yang sekarang saat ini menggalbaikan hingga bertahun-tahun. Banyak yang mengatakan, Mbak pasti bunganya akan besar, Mbak pasti akan masuk ke dalam slik OJK. Nah, saya sendiri sudah melihat hutang yang masuk ke dalam slik OJK. Ketika sudah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, ternyata hutangnya akan hilang di slik OJK, tetapi tetap ada catatan buruh khusus untuk nama nasabahnya ini di perbankannya atau di bank-banknya. Jadi kalau seandainya kalian merasa nanti setelah sampai kapanpun Mbak, apakah hutang saya akan hilang dengan sendirinya? Kalau untuk di slik OJK kemungkinan akan hilang, tetapi untuk pencatatan di banknya tidak, karena pembaruan laporan keuangan itu berlangsung 5 tahun sekali. Jadi bisa jadi hutang kan mungkin akan hilang di slik OJK-nya, mungkin pencatatan banknya yang tidak. Nah bagaimana caranya untuk mendapatkan pinjaman di perbankan seandainya kita mau melakukan pinjaman dan nama kita sudah tidak lagi di slik? Caranya dengan
menghindari bank-bank yang memang mencatat nama kalian. Contoh misalnya kalian punya hutang di Shopee pendanaannya adalah dari Cbank. Seandainya nanti 5 tahun ke depan ternyata Cbank sudah tidak menjadi lagi bank digital, sudah menjadi bank konvensional, berarti kalian harus menghindari bank Cbank. Dan mungkin kalian bisa mengulanginya di bank-bank swasta yang lainnya. Nah gitu teman-teman ya, cara untuk mengautolunaskan yang memang sudah dijamin sama OJK, dan memang sebenarnya ini sudah tercatat di OJK sudah lama. Karena untuk pinjol sendiri, hukum baku terkait dengan perundang-undangan keuangan ini belumlah ada. Karena sejauh ini yang kita ketahui, untuk hukum yang berkaitan dengan pinjol-pinjol ini masih tergolong dari surat edaran, dan ini belum terkait dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya kenapa setiap orang yang galbait itu tidak bisa dipenjarakan apalagi terkait dengan pinjol. Cuman untuk semua itu pasti kalian akan kehilangan yang namanya kenyamanan, yang pasti akan terus diteror. Tetapi banyak sekali cara-cara yang bisa kalian gunakan untuk menghentikan terorannya. Sudah pernah saya jelaskan, dan bagaimana cara untuk menghindari dari DC-DC yang datang ke tempat kalian. Caranya cukup dengan tanyakan surat identitasnya, tanyakan surat SPPI-nya, tanyakan surat tugasnya, dan pastikan hutang yang mereka bawa itu adalah hutang kalian, bukan hutang-hutang lainnya memang sengaja mereka print untuk nakut-nakutin kalian. Nah gitu teman-teman ya, karena saya jamin semua DC yang datang ke tempat kalian tidak akan ada yang bawa surat lengkap. Nah itu dia teman-teman ya, cara untuk menghindari teroran DC-nya, cara untuk menolak DC datang ke tempat kalian agar kalian tetap aman untuk galbait, tetap positive thinking, dan tetap terus untuk memperbaiki ekonomi kalian, bekerja dan mengumpulkan uang pelan-pelan biar nantinya kalian bisa melunasi hutang kalian satu persatu. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster, menjadi informasi terbaru buat kalian semuanya, dan kalian lebih kuat mental lagi dan lebih semangat lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.